selamat datang Bang Imran Sahritonga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya lihat itu Magister Engineering ya Bang? Engineering atau apa sih itu Bang? Engineering. Engineering. Hmm. Dan sekarang menjadi anggota Dewan DPRD Kota Padang Sidimpuan di tahun 2019-2024 ya Bang ya? Iya. Apa kabar di sore hari menjelang malam ini Bang? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja ya Bang ya. Lagi ada kesibukan apa sih sebenarnya Bang? Pada saat ini kesibukannya lebih banyak di bidang untuk pencak silat, mempersiapkan atlet. Mempersiapkan atlet ya Bang Iya. ya. Karena kemarin saya lihat itu Bang, ada Abang bawa atlet untuk persiapan PON atau apa itu Bang yang dapat medali emas. Persiapan untuk atlet PON dan pada saat ini seleksi untuk menjadi atlet PON. Seleksi untuk Ya, jadi atlet atlet PON ya PON. Bang ya. Berapa orang sih itu Bang kemarin yang dari Padang Sidimpuan? Pada saat itu ada sekitar belasan orang yang kita Belasan bawa, orang yang dibawa ke Medan ya Bang ya. yang dibawa ke Medan. Aha. Alhamdulillah hasilnya itu ada sekitar 5 orang yang juara. Wow. Yang pertama ada meraih medali emas, kemudian 4 orang lagi itu meraih perunggu. 1 emas, 4 perunggu. Iya. Wow, sudah suatu prestasi yang membanggakan ya untuk pencaksilat di Padang Sidimpuan. Nah, itu gini nih Bang, karena kita memang hari ini ingin berdiskusi mengenai perkembangan dunia olahraga di Padang Sidimpuan ya Bang ya. Kalau Abang sendiri bagaimana Bang melihat perkembangan olahraga itu di kota kita ini Bang? Kalau perkembangan pencak silat di Kota Padang Sidimpuan sebenarnya masih sangat kecil, sangat minim. Itu diakibatkan dari mungkin proses adaptasi ataupun lingkungan yang ada di Kota Padang Sidimpuan, sehingga masyarakat ataupun pelajar itu tidak begitu mengena ataupun tidak begitu mencintai itu apa namanya budaya bangsa, pada akhirnya adalah pencak silat. Jadi memang kalau orang-orang kita di sini belum terlalu antusias ya untuk pencak silatnya sendiri ya Bang. Betul. Kalau untuk olahraganya nih Bang, kita jangan mengatakan satu olahraga pencak silat aja. Untuk keseluruhan olahraga di Padang Sidimpuan bagaimana? Kalau kita lihat untuk olahraga di Kota Padang Sidimpuan juga sangat minim gitu. Iya. Ataupun masih bisa dikatakan musiman gitu. Jadi ketika ada ibarat seperti event, maka dipersiapkanlah dia seperti sebulan ataupun 2 bulan, sehingga nantinya itu tidak ada hasil yang kita bawa. Nggak maksimal ya Bang ya. Maksimal ya. Karena memang mau ada event baru dipersiapkan, ada event baru dipersiapkan gitu. Betul. Ya. Kalau kita ya jadi cuma panas-panas aja gitu ya Bang ya. Betul. Tidak ada regenerasi ataupun manajemen yang baik. Betul. Nah, kalau Abang nih gimana sih sebenarnya Bang melihat atlet-atlet yang ada di Kota Padang Sidimpuan Bang? Atlet Kota Padang Sidimpuan sebenarnya punya potensi. Iya. Tetapi lingkungan di Kota Padang Sidimpuan juga adalah suatu godaan bagi mereka, apalagi kalau kita lihat di Kota Padang Sidimpuan ini sudah banyak tumbuh dunia pariwisata, dunia hiburan, sehingga minat orang-orang di Kota Padang Sidimpuan itu juga kurang untuk berolahraga. Itu diakibatkan kalau kita lihat minimnya tempat ataupun situs ataupun sport center, sehingga masyarakat Kota Padang Sidimpuan itu sangat minim untuk berolahraga. Lebih banyak pada olahraganya individu untuk diri sendiri. Jadi cuma untuk kebugaran aja ya Bang ya. Benar. Bukan untuk ajang prestasi. Bukan lagi. Kalau gitu nih Bang, itu kan tadi dari orang-orangnya ya Bang ya, untuk kesadaran dalam berolahraganya untuk lebih berprestasi, lebih kompetitif kayak gitu ya Bang ya. Sebenarnya kalau kita ini Bang bisa nggak sih berkompetisi untuk di level regional ataupun nasional kayak gitu dari Padang Sidimpuan ini Bang? Sebenarnya bisa. Iya. Kita bisa melihat banyak sejarawan ataupun sejarawan olahraga yang dari Kota Padang Sidimpuan, termasuk juga pada saat dulu itu ada pelari nasional. Kita lihat juga tinju yang ada di Padang Sidimpuan juga sempat pernah nasional. Tapi ada naik turun, ya itu mungkin diakibatkan dengan adanya kurangnya pelatihan oleh untuk pelatih ataupun juga untuk gelanggang tempat latihan itu sangat kurang untuk di Kota Padang Sidimpuan. Dan itu masih sangat kurang ya Bang ya? Sangat kurang, tempat latihan itu sangat kurang. Nah ini kan Bang masih kurang ya. Apakah sebesar itu ya Bang ya kekurangan infrastruktur yang diberikan pemerintah untuk atlet-atlet ini biar lebih berkembang?
Dari pemerintah ya. Mhm. Kalau dari pemerintah itu untuk infrastruktur itu tidak ada. Nggak ada ya bang? Tidak ada. Nah kalau ini kan atlet-atlet kita dari yang abang sebutkan itu potensial ya bang ya. Iya. Nah suportif apa sih bang yang diberikan penguasa sekarang untuk anak-anak muda kita ini, kan karena memang untuk meningkatkan marwah satu daerah itu salah satunya melalui olahraga nih. Kalau untuk dari kita lihat pemerintahnya, kebijakan dari pemerintahnya itu tidak ada. Tidak ada dari hal pembinaan. Kalau kita lihat mungkin dari Dinas Pemuda Olahraga lebih banyak fokus dalam bidang kepemudaan ataupun Karang Taruna. Dan tidak ada instansi dari mana pengawasan dari pihak pemerintah itu harusnya dari cabang-cabang olahraga agar tidak adanya di situ berkesinambungan antara apa yang dipegang seorang pemuda itu, baik dia seharusnya harus bidang olahraga ataupun dia bidang untuk kepemudaan. Jangan ada tabrakan kan begitu. Itu harusnya. Kemudian untuk di bidang olahraga ini pemerintah ada juga sih dalam hal membantu, tapi itu lebih banyak dalam bidang untuk dana. Nah, mungkin ada di dalam program pemerintah ini itu ada untuk pendanaan ketika ada berangkat untuk seorang atlet maka dia dibantu dari segi dana, tapi untuk pembinaan tidak ada begitu. Untuk pembinaan yang berkesinambungan nggak ada ya bang? Tidak ada. Jadi kalau kita nih bang, kalau mau bersikukuh ingin jadi atlet di Padang Sidimpuan, apakah itu bisa menjanjikan bang? Kalau untuk Kota Padang Sidimpuan, bagi saya pribadi apa yang tidak bisa, kalau kita sungguh-sungguh itu insya Allah bisa. Kenapa orang bisa sampai internasional, harusnya kita juga bisa. Jadi memang masih bisa lah ya kalau bersungguh-sungguh. Insya Allah bisa. Karena kita melihat beberapa dekade, sekitar tahun 2003, sekitar tahun 2004 kita melatih di Mesir dan melatih orang-orang di Belanda. Alhamdulillah sampai sekarang itu mereka lebih besar dibanding apa yang saya rasakan di Kota Padang Sidimpuan. Gitu ya bang ya. Abang juga sempat melatih di Mesir dan Belanda kayak gitu bang? Alhamdulillah. Gimana itu bang perbedaannya melatih di sana dan melatih di Padang Sidimpuan? Kalau dalam hal melatih, antusiasnya orang luar negeri itu ingin tahunya lebih tinggi. Ingin tahunya lebih tinggi. Kemudian mereka itu juga ingin merasakan bagaimana sih rasanya pada saat latihan. Alhamdulillah sampai sekarang itu sepeninggalnya Mesir itu dan Belanda itu sudah ada perwakilan ketika ada kejuaraan dunia. Di Olimpiade ini ada ya bang ya? Olimpiade dalam bidang pencak silat belum ada ya bang. Kita berharap aja nih mudah-mudahan Insyaallah di Olimpiade berikutnya pencak silat bisa masuk. Nah ini kan bang, event yang paling dekat itu di Aceh dan Sumatera Utara akan ada PON ya bang ya? Iya betul. Kita dari Padang Sidimpuan ada kemungkinan ngirim nggak sih bang? Mengirimkan atlet? Ada satu orang. Kita boleh tahu itu bang siapa? Namanya Hairul Fikri Nasution. Hairul Fikri Nasution dari cabang olahraga pencak silat. Dan ada lagi juga sebenarnya itu dari cabang olahraga atletik. Ada dari Padang Sidimpuan, dia juga dapat meraih emas alhamdulillah. Untuk diperlombakan di PON nantinya ya bang? PON Aceh Sumut, betul. PON Aceh Sumut. Nah gimana tuh bang, persiapan apa aja sih sebenarnya yang sudah diberikan kepada dua atlet kita ini bang? Kalau untuk persiapan alhamdulillah dari cabang olahraga atletik pada saat ini sudah melakukan program latihan. Kalau kita lihat itu dari Stadion Naposo sampai juga ke sekolahnya Pak Perluatan, sehingga juga ada motivasi mereka untuk dalam hal bidang atletik, dan Pak Perluatan juga sangat membantu. Kemudian juga kalau kita dari bidang pencak silat juga alhamdulillah sudah ada sekitar beberapa bulan sudah membuat program latihan. Dan mudah-mudahan itu dapat menunjang untuk kedepannya ketika nanti ajang di tahun 2024 ajang PON nantinya bang ya. Nah kita kan di olahraga nih bang punya target nih. Kalau yang ditargetkan kepada kita ini ada nggak sih bang? Untuk Padang Sidimpuan ditargetkan selama ini itu emas. Kalau kita lihat atlet kita juga sebelumnya juga itu masuk di Prapon Papua. Prapon Papua yang tahun lalu yang saat ini belum dilaksanakan karena pandemi Covid. Itu juga gagal ataupun
berterhenti perjuangannya ketika di Prapon. Prapon di Jakarta, dan saat ini mudah-mudahan bisa membawa nama Kota Padang Sidempuan ya Bang ya. Jadi memang banyak ya atlet-atlet Padang Sidempuan ini yang bisa berprestasi hingga ke level nasional seperti itu ya Bang. Bisa, dan itu juga tergantung dari seorang pelatihnya bagaimana melatih atletnya. Kalau yang Abang lihat sebenarnya, apakah para pelatih di Padang Sidempuan ini sudah bisa ataupun certified untuk melatih atlet baru sih Bang? Kalau masalah pelatih di Kota Padang Sidempuan itu alhamdulillah pelatih kita sudah sertifikasi tingkat nasional gitu. Dan wasit juri juga sudah sertifikasi tingkat nasional untuk semua cabang olahraga Bang? Iya, kalau untuk SDM-nya sudah sangat memadai sebenarnya. Sekarang kita ingin bagaimana perhatian dari pemerintah harusnya. Iya, kita pengen perhatiannya gitu ya Bang ya. Ada kendala nggak sih Bang sebenarnya untuk menghadirkan sosok pemerintah itu dalam membantu penggerakan olahraga di Padang Sidempuan? Kalau dikatakan kendala ada. Kalau saya pribadi sudah sering menawarkan kepada pemerintah agar setidaknya memerhatikan dengan kehadiran mereka itu sangat membawakan support kepada semangat jiwa untuk para atlet harusnya. Dan itu memang yang kita butuhkan ya Bang ya, kehadiran mereka ataupun kehadiran penguasa untuk kemajuan para atlet ini ya Bang ya. Iya betul. Kendala apa aja sih yang Abang lihat itu sebenarnya Bang? Kalau kendala dari program latihan itu tidak ada, alhamdulillah. Berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan rezeki. Kita saat ini sudah bisa menyaingi, bukan lagi hanya untuk di tingkat provinsi. Sistem pelatihan kita juga sudah sampai untuk di tingkat nasional. Wow. Dan dari segi peralatan juga sudah kita sediakan sampai di tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga dari bidang untuk SDM pelatih juga sudah setara dengan nasional. Jadi kurangnya kita itu hanya dari segi dari perhatian dari pemerintah. Apakah pemerintah kita nggak memperhatikan olahraga ini Bang, atau lebih fokus kepada hal lain? Kalau saya lihat dari pribadi pandangan saya, memperhatikan hanya ketika olahraga itu membutuhkan mereka, maka mereka membutuhi apa yang dengan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi untuk maksimal itu tidak ada. Hanya kebutuhan-kebutuhan pas ada aja ya Bang? Iya betul lah. Pas ada ini ya udah dibantu. Berarti memang masih kurang perhatiannya lah ya untuk sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Nah, Abang kan juga selain seorang anggota dewan juga seorang pelatih di pencak silat ya Bang ya? Iya betul. Nah, kalau Abang nih melihat sebenarnya atlet-atlet ini butuh apa aja sebenarnya agar bisa lebih berprestasi Bang? Perhatian. Hanya perhatian? Betul. Karena kalau kita ingin menumbuhkan bibit seorang atlet, kita harus melihat psikologi mereka juga. Karena mereka itu menginginkan bagaimana aku nantinya ketika aku menjadi seorang atlet ke depannya, itu apa masa depanku. Karena mereka juga bertanya-tanya seharusnya gitu kan, untuk jaminan bagi mereka ketika mereka masih pelajar, nantinya mereka itu kuliah bagaimana. Karena kita lihat namanya atlet, apapun atlet kalau di Kota Padang Sidempuan itu biasanya mereka itu dari kalangan menengah ke bawah. Iya. Banyak memang atlet itu yang terlahir dari kalangan ekonomi menengah ke bawah ya Bang ya, kalau di Padang Sidempuan ini. Betul. Nah, kalau soal program nih Bang, apakah ada program yang disediakan untuk membantu para atlet? Kalau dari kita pribadi alhamdulillah sudah ada. Untuk cabang pencak silat? Iya, untuk cabang pencak silat baru saat ini yang baru bisa kita membantu. Itu alhamdulillah dari peralatan sudah ada. Dan kemarin juga pemerintah ada juga membantu sedikit kan. Kemudian juga dari segi pakaian juga alhamdulillah kita persiapkan semuanya kan gitu. Tapi dari pemerintah itu sangat minim gitu. Sangat minim ya. Berarti itu masih sifatnya individu ya Bang ya, masih swasta. Iya. Untuk membantu para atlet-atlet kita ini. Iya betul. Jadi memang ya sangat benar sekali kalau kehadiran pemerintah untuk membantu para atlet ini masih sangat minim ya Bang ya. Oh iya betul, sangat minim. Kalau saya melihat mungkin ya dari pemerintah ya, kalau saya katakan itu pada umumnya adalah pemerintah, karena tupoksinya mungkin dinas. Kurang minat mereka, kurang tergugah hati mereka. Mungkin hal olahraga ini mereka tidak mementingkan, karena kalau kita lihat
dana-dana yang ada di pemerintah itu lebih banyak dihabiskan dari segi bidang seni budaya. Yang kita lihat yang saat ini tidak membawa nama apapun dari segi tingkat nasional. Dari segi kepemudaan juga kita lihat mereka karyanya juga begitu-begitu saja, artinya parsial ya. Ketika ada anggaran habiskan begitu, terus itu ada anggaran ya habiskan, dan tidak ada tupoksi untuk kedepannya bagaimana pemuda Kota Padang Sidimpuan. Hanya untuk secara seremonial saja bagi saya gitu. Tidak ada untuk kedepannya gitu. Karena kalau menurut saya seorang untuk membimbing seorang pemuda itu, mereka itu punya SDM, ketika mereka dilepaskan mereka mampu mandiri dan berdikari. Itu menurut saya. Dan memang sekarang itu seperti yang abang sebut ya, fokusnya itu kepada seni dan juga seni budaya dan juga kepemudaan ya bang ya. Oh, pada saat ini lebih banyak ya keseharian itu di bidang olahraga, khususnya di bidang pencaksilat. Kemudian juga keseharian itu juga di bidang untuk budaya, ya, untuk memperkenalkan bagaimana budaya khususnya untuk Angkola. Kemudian pada saat ini juga fokus untuk membina, mungkin ada adik-adik kita nanti yang ingin menjadi TNI Polri. Alhamdulillah kita juga ada program itu. Kembali ke yang tadi nih bang, saya mau nanya lebih dalam nih soal bahwa kedinasan itu sekarang lebih terfokus kepada tadi seni tadi ya bang ya. Nah bagaimana sih yang abang lihat, apakah dana itu tadi yang diperuntukkan untuk seni itu terjadi di Padang Sidimpuan bang? Kalau saya melihat seni di Kota Padang Sidimpuan itu tidak ada. Tidak ada ya? Harusnya kalau untuk membumidayakan seni di Kota Padang Sidimpuan harusnya ada dapat ditonjolkan, ada bisa dilihat masyarakat. Mungkin kalau kita lihat ada ditonjolkan ketika ada kegiatan-kegiatan oleh pemerintah, tetapi itu kan hanya dinikmati oleh pemerintah. Namun bagaimana masyarakat ingin menikmati, harusnya membumidayakan itu masyarakat bisa menikmatinya. Itu memasyarakatkan seninya ya iya bang, betul ya? Bukan pemerintah menikmatinya. Berarti memang ya dana itu ada hanya untuk dinikmati segolongan aja ya bang ya? Betul. Ketika ada kegiatan saja. Betul. Peruntukannya belum untuk ke masyarakat. Tidak, harusnya dalam hal untuk membimbing ada menggugah psikologi si anak ketika nantinya dia itu bisa mandiri dan berdikari. Itu harusnya tidak terhenti untuk diri kita sendiri, tapi menciptakan untuk regenerasi. Itu harusnya. Itu dalam hal untuk bentuk pembinaan. Itulah yang tidak ada di kota kita. Betul. Nah kalau kita nih bang, kita berandai-andai saja dulu, apakah kita ini bisa secara individu membuatkan hal yang ada manajerialnya untuk membudidayakan ataupun membuat regenerasi dalam bidang olahraga ataupun bidang seni tadi bang? Kalau kita lihat Kota Padang Sidimpuan belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ tahapnya ya bang? Iya. Tapi kalau kita dari segi cabang olahraga yang kita dalami saat ini, kita sudah sampai saat itu. Wow. Berarti itu masih hanya parsial ya bang ya? Masih sebahagian saja. Kalau itu karena individu, karena bergerak dari di hati kita, karena hidup kita itu sudah ada jati diri darahnya pencaksilat. Karena abang dari dulu bermainnya di pencaksilat ya bang ya? Iya. Nah gimana nih bang, ini kan atlet kita sudah ada yang sampai ke tahap nasional nantinya insya Allah ya bang ya. Nah gimana tuh perasaannya waktu ada atlet yang sampai ke tahap nasional itu bang? Kalau saat ini sudah ada sih. Tahun 2014 juga ada perwakilan dari kita. Dan itu tidak meraih emas waktu PON di Pekanbaru, tidak meraih emas. Terus PON yang kemarin terhenti di Prapon. Dan mudah-mudahan ya tahun ini terhentinya di emas. Itu yang kita harapkan. Ada kebanggaan gak sih bang bisa mengantarkan atlet sampai ke level itu? Sebenarnya kalau dikatakan kebanggaan sih ada, karena yang kita harapkan itu adalah ketika kita tuanya nantinya, kita berharap mereka itu juga ingin seperti kita juga gitu, membimbing untuk regenerasi. Itu yang kita harapkan. Makanya perhatian itu sangat lebih bagi mereka yang kita berikan. Dan memang para atlet itu juga sangat membutuhkan perhatian itu untuk saat ini ya bang ya? Betul. Memberikan support gitu. Mungkin ketika mereka latihan kita lihat bagaimana kondisi tubuhnya gitu. Jadi kalau saat ini kekurangan kita itu adalah dokter penanganan untuk cabang olahraga. Itu yang sangat kita butuhkan saat ini. Para atlet di Padang Sidimpuan ini kekurangan untuk dokter yang bisa menanganinya ya? Betul.
Jadi pada saat ini kita hanya masih pribadi. Jadi ketika atlet itu kita check up itu dengan dana pribadi. Masih dana pribadi semua ya. Betul. Kalau dari segi kesehatannya bang, apakah kalau tenaga kesehatan kita ini siap untuk membantu para atlet ini bang? Harusnya siap. Harusnya ya, secara teori ya. Iya betul. Praktiknya bagaimana bang? Betul. Prakteknya tidak ada. Tidak, masih kurang ya bang ya? Masih kurang, mungkin kurang minat karena nggak ada uangnya kan. Semua kembali ke UUD ya. Iya betul. Ujung-ujungnya duit lagi. Iya. Tapi kan kalau kita boleh berbicara nih bang ya, bukankah anggaran itu selalu ada ya untuk olahraga? Ada, namun ketika saat ini kan sistem pemerintahan itu sudah berbeda dengan yang dahulunya. Sehingga yang ada itu adalah beradu mengambil anggaran gitu. Beradu mengambil anggaran gitu. Untuk apa? Ya karena kepentingan gitu. Harusnya kan bagaimana meminim dengan dana yang sedikit yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Iya. Harusnya bagaimana untuk mana yang kita ingin majukan gitu kan. Ketika kepemudaan itu kita lihat tidak bisa maju, coba kita kecilkan dananya sehingga mereka bisa berpikir. Itu adalah suatu teguran bagi mereka. Kemudian apa yang kita lihat saat ini yang harus dibutuhkan sehingga tersentuh bagi masyarakat. Nah, harusnya itu kita tambahkan sedikit. Harusnya seperti itu. Sehingga ketika mereka itu sudah bisa menjadi mandiri, kita lepaskan, kita tambahkan kepada mana yang harusnya kita bina untuk kedepannya. Bagian mana lagi nih yang bisa dimajukan lagi gitu ya bang begitu, ya. Dan yang sekarang itu belum ada konsep seperti itu ya bang ya, di pemerintahan kita yang belum sekarang. Ada. Dan itu yang selama ini kita perjuangkan. Kalau boleh bertanya kepada abang nih, pemerintah kita sekarang itu sebenarnya fokusnya untuk apa sih bang? Pada saat ini kita mungkin bisa melihatnya lebih fokus kepada pandemi, ya kan, dengan pandemi. Kemudian ya pada saat ini juga untuk pembangunan fisik ya dari Kota Padang Sidimpuan, dan harapan kami juga melihat dengan itu harusnya jangan ada sistem parsial. Karena sistem parsial itu adalah sistem bagi kita pribadi itulah sistem acak-acakan gitu, dan sangat rentan dengan adanya korupsi. Nah, itu harusnya bagaimana? Apa yang pertama kita bangun harusnya dari situ kita memulainya. Jadi memang benar ya kalau yang sekarang itu ada anggaran itu ada dan diambil secara parsial perorangan ya bang ya? Bukan perorangan, artinya parsial itu adalah yang dulu juga dilaksanakan, ini juga dilaksanakan, tiada terhenti. Gitu. Jadi kita harapkan itu maunya dari segi mana kita saat ini? Dari segi mana? Contoh kalau dia dinasnya untuk olahraga, apa yang kita prioritaskan? Nah itu dulu kita bina dulu selama 5 tahun, nanti hasilnya apa kan? Karena terjadi evaluasi. Kemudian juga kalau kita lihat juga umpamanya di bidang-bidang baik di kesehatan, apa yang mau kita mulai kan gitu. Nah itu yang kita harapkan harusnya. Agar bisa dievaluasi gitu. Betul, ya bang ya? Kalau seperti ini kan tidak evaluasi, artinya parsial. Nah parsialnya sangat dekat rentan dengan adanya bisnis. Emangnya ada bisnis bang di sana? Nah, proyek kan termasuk dengan bisnis. Gitu juga ya. Nah kalau abang boleh menilai dari 0 sampai 10 nih bang, seberapa besar peluang untuk kita berkembang kalau sistemnya masih seperti ini? Kalau membawakan nama Kota Padang Sidimpuan sangat kecil. Tetapi kalau kita mudah-mudahan ada di Kota Padang Sidimpuan ini yang sejarah dari orang olahragawan, mudah-mudahan mereka tergugah hatinya bagaimana untuk membangkitkan semangat untuk pemuda saat ini. Itu yang kita harapkan. Berapa nilai yang abang berikan untuk tadi dari rentang 0 sampai 10 itu bang? Nilai bagi siapa? Untuk kota kita membantu para atlet ataupun olahragawan berkembang di Padang Sidimpuan ini. Kalau saya menilai pemerintah itu masih di bawah minus. Wow. Dibanding apa yang saya perbuat. Dibanding yang sudah abang lakukan secara pribadi, dana pribadi, pemikiran sendiri untuk membantu tadi dari segi olahraga pencaksilat ya bang. Betul. Pemerintah ini masih belum ada apa-apanya. Masih di bawah minus. Masih di bawah minus. Betul. Nah kalau boleh ngomongin pencaksilat nih bang, kayak bagaimana manajerial yang abang bentuk sehingga para atlet itu siap dan masih segar terus untuk maju? Itu bagaimana caranya? Yang bukan anak kita anggap menjadi seorang anak kita. Jadi kehidupannya lebih banyak bersama kita. Kesehariannya lebih banyak bersama kita. Dan bagaimana melihat psikologi mereka, kapan mereka
fisiknya lemah, kapan ketika dia semangat. Jadi itu selalu bagaimana kita buat itu kebersamaan. Begitu ya manajerial yang abang bentuk sehingga terbentuk kekeluargaan ya bang ya. Iya betul. Setelah terbentuk kekeluargaan artinya untuk membina dan membentuk para atlet ini tadi yang dari pencaksilat lebih mudah. Harusnya memang seperti itu. Kalau kita lihat juga sistem pelatihan nasional juga seperti itu. Ketika atlet ini mempunyai masalah seperti dia masalah di sekolah, mungkin sekolahnya tidak suka dengan olahraga. Harusnya di situ pemerintah memberikan bantuan ataupun pemahaman kepada pihak sekolahnya, suatu jaminan sehingga anak ini fokus untuk latihan. Alhamdulillah pada saat ini kan kita ada dari Kota Padang Sidimpuan itu lolos dari Pelatda untuk pelatihan daerah jangka panjang untuk program PON Aceh Sumut. Itu mereka itu mulai minggu depan hari Sabtu ini sudah difokuskan di Kodam Bukit Barisan. Dari Padang Sidimpuan ada satu orang ya bang ya? Iya. Nah itu kita boleh tahu siapa itu bang? Hairul Fikri Nasution namanya. Yang tadi ya bang, yang dari pencaksilat tadi ya? Pencaksilat. Untuk persiapan itu tadi? Persiapannya, suratnya tadi malam baru sampai. Waduh. Dan memang masih banyak lagi ya kemungkinan potensi di luar sana di Kota Padang Sidimpuan yang bisa sampai setahap dengan Hairul Fikri Nasution tadi ya bang ya? Masih banyak. Hanya saja mereka perlu perhatian dan jaminan bagaimana kepada keluarganya ketika kita mintakan untuk fokus untuk latihan. Kemudian bagaimana jenjang untuk sekolahnya, mungkin dia pelajar masih SMP, SMA. Itu yang seharusnya kita harapkan. Itu dari pihak pemerintahnya. Ada kerjasama antara cabang olahraganya, kemudian ada kerjasama dengan pihak sekolah, dan ada kerjasama dengan pihak pemerintah. Itu harus ada. Dan itu yang belum ada di tempat kita ini. Belum. Wah. Dan memang ya seperti yang abang sebut tadi ya, perhatiannya masih kurang ya untuk para atlet ini. Masih kurang. Nah kalau abang ini nih bang, mungkin ada satu hal yang ingin abang sampaikan mengenai dunia olahraga di Kota Padang Sidimpuan ini bang? Kalau untuk kita sampaikan untuk dunia olahraga di Kota Padang Sidimpuan sangat jauh mungkin ya harapan. Walau kita berharap itu mungkin sangat jauh. Kalau kita lihat bagaimana pembangunan di Kota Padang Sidimpuan, kantor di pemerintahan juga sangat disayangkan. Apalagi kalau kita ingin sebuah GOR ya, gedung olahraga Kota Padang Sidimpuan itu juga tidak ada. Mungkin sangat jauh harapan itu. Tetapi kalau pemerintahnya bersama-sama memang fokus, ya kan, mana mau kita fokus? Ibarat contoh misalnya, kita fokus tahun ini membangun gedung olahraga, paling kan sekitar puluhan M ya gitu kan. Itu kalau ada hatinya tergugah, sangat bisa gitu kan. Jadi pemerintah Kota Padang Sidimpuan itu memang betul-betul untuk dunia olahraga gitu. Nah, daripada kita melihat bagaimana anak tidak ada kebut-kebutan di jalan gitu kan. Tetapi cinta olahraga, kita membuat daerah tempat tinggal kita olahraga itu belum tentu, karena bukan tanah pemerintah kan gitu. Tapi kalau tanah pemerintah insya bisa kan gitu. Jadi itu hanya sebatas lisan saja bagi saya. Praktiknya nggak ada ya? Nggak ada. Berarti cuman boleh kita katakan manis di bibir aja ya? Iya. Jadi kalau saya melihat harusnya pemerintah untuk kedepannya itu dia fokus apa seharusnya. Nah, kalau dia hanya untuk parsial aja, apa yang dilewati musim proyek terus ya, nggak akan ada perkembangan untuk bagi pemuda Kota Padang Sidimpuan. Itu bagi menurut saya. Akhirnya para pemuda di Padang Sidimpuan ini tidak terberdayakan ya? Iya betul. Tidak bisa diarahkan kemana fokus ya. Padahal kalau potensi besar. Potensi di Kota Padang Sidimpuan sangat besar. SDM juga sangat besar, tapi perhatian dan membentuk ruang-ruang itu belum ada di Kota Padang Sidimpuan. Tidak ada wadah itu ya, tidak bang? Tidak ada ya? wadah. Ya. Sama halnya kalau saya juga gini, buat podcast nggak ada wadah di sini bang untuk saya berkolaborasi kemanapun, nggak ada kan ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan untuk pemerintah itu hatinya tergugah dan lebih mengena kepada rakyat ya, bukan hanya ketika ada musim-musim kampanye baru kepada rakyat. Ini udah musim-musim panas nih bang. Ya, betul ya. Udah mulai panas ini. Iya. Nah, the last questions ini bang, the last questions. Harapan abang apa sih sebenarnya untuk para atlet dan untuk pada pemerintahan kita untuk kemajuan olahraga di Padang Sidimpuan ini bang? Harapannya saya juga tidak bosan-bosan selalu mengatakannya. Mungkin di ruang di DPR juga saya tidak bosan mengatakannya.
2024 itu sangat dekat, tapi Iya. apa persiapan pemerintah ketika untuk melihat ajang event nasional Aha. sehingga mengharumkan nama Kota Padang Sidimpuan yang pada kita lihat itu pusatnya itu adalah di Sumatera Utara, tuan rumahnya adalah Sumatera Utara. Iya. Nah, itu harusnya pemerintah itu terbuka mata hatinya sehingga program yang saat ini yang sangat idam-idamkan bagi seluruh dunia harusnya kita sangat mendukungnya. Itu yang kita harapkan. Diharapkannya gitu ya Bang ya. Dan itu akan secara tidak langsung mengangkat nama Padang Sidimpuan ya, mengangkat marwahnya dong ya. Ya, Kalau kita bisa sampai ke dapat nomor di sana. kalau nama Kota Padang Sidimpuan itu harum dan maju, orang-orang Iya. akan datang ke Kota Padang Sidimpuan. Aha. Bagaimana sih pembinaannya? Iya. Bagaimana sih Kota Padang Sidimpuan itu? Bagaimana sih cara pola pikir orang Kota Padang Iya. Sidimpuan? Itu yang harus ingin kita perkenalkan bagi orang-orang luar. Seandainya itu terbentuk tadi Terbentuk ya. tadi ya. Tapi masalahnya kembali lagi ke laptop nggak ada ya. Enggak ada. Hanya saja alhamdulillah sejak adanya Perdiri Padepokan Pencaksilat gitu. Iya. Sudah banyak orang yang datang ke Mhm. Padepokan kita, bagaimana melihat sistem latihan kita. Iya. Sudah banyak berbagai macam daerah Sudah dari beberapa daerah datang untuk melihat sistem latihan bersilaturahim ke Padepokan, mempelajari teknik pelatihannya, pelatihannya. dan bagaimana metode di dalamnya ya Bang ya. Iya betul. Wah, gitu ya Bang ya. Satu kata untuk dunia olahraga Padang Sidimpuan Bang. Kalau satu kata untuk dunia Kota Padang Sidimpuan, ya marilah kita lebih mendalami arti apa namanya olahraga. Iya. Di samping tubuh sehat, tetapi pada hakikatnya olahraga itu lebih banyak persaudaraan untuk bagaimana kita saling mengenal sehingga silaturahim itu lebih semakin maju dan semakin dekat menurut saya. Terima kasih sekali Bang Imran Sahritonga, Magister Engineering. Magister nggak sih Bang? Oh, engineering saja. Engineering yang sudah bercerita dengan kita selama 32 menit membersamai kita mengenai dunia olahraga ini.